Salam tani, salam berkebun, salam sehat para sedulur semua dimanapun berada. Ada banyak tanaman herbal yang sejak zaman dahulu sudah menjadi sistem pola pengobatan tradisional yang dilakukan oleh para leluhur dan orang tua kita dulu. Mulai dari yang namanya daun pepaya, kemudian kunyit kuning, kunyit hitam, cicenet atau kemudian ciplukan, jahe merah, termasuk daun bayam, ya, termasuk juga itu tanaman-tanaman yang bisa kita budidayakan, ya. Ini kunyit kuning itu, ya. Nah, tentu ini ada tanaman yang biasa kita lihat di tepi jalan tumbuh, dan ini sering dianggap sebagai rerumputan liar, ya. Ini dia sedulur, pasti kita semua pernah tahu atau itu mengenalnya. Dan ini relatif adalah tanaman herbal alami yang disebut dengan meniran, ya. Ya, karena memang terus terang itu di belakang daun itu ada butir-butir, ya. Ini seperti menir, ya. Ini, dan ini ketika dia sudah tua akan dihempas oleh angin dan kemudian tumbuh liar. Karena begitu dia kering itu bobotnya ringan dan bisa dihempas oleh angin dan akhirnya tumbuh di sembarang tempat. Nah, sama seperti ini tumbuh di pot liar di depan rumah. Dan ini tentu ya sebenarnya yang namanya tanaman herbal ini sangat bagus juga untuk diminum. Itu air rebusannya, karena memang sedikit banyak mengandung sumber yang kaya akan lignan, tanin, flavonoid, fenolik, dan juga metabolit sekunder lain yang memang sangat bagus untuk ya dan bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan badan kita. Beberapa manfaat kalau kita pelajari di literatur sedulur, ya, di googling ini kita bisa melihat bahwa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan air rebusan dari meniran ini adalah satu, itu meningkatkan sistem imunitas badan. Kedua, memang mengatasi nyeri, membantu pengobatan HIV, dan kemudian juga mengatasi itu hipertensi, lalu kemudian mengatasi dan mengantisipasi peradangan tulang maupun rematik, dan juga mengatasi indikasi batu ginjal maupun juga mengatasi diabetes. Beberapa orang mengatakan ini untuk asam urat juga. Nah, jadi sedulur, manfaat dari meniran ini bisa kita gunakan, dan tentu salah satu cara atau sistem pengolahannya adalah ini bisa kita cabut, ya, atau kita kumpulkan, ya, di ini ya kita gunting saja supaya nanti mempermudah waktu kita mencuci, ya. Ini kita gunting, ya, karena terus terang sebenarnya ada banyak tanaman herbal yang tumbuh liar, seperti misalnya itu ya, nah, cicenet itu tumbuh liar dan tidak perlu ditanam, dia tumbuh liar. Atau kemudian juga itu takokak, ya, lince, ya, dan kemudian juga yang lain. Nah, ini sedulur, kita sudah mendapatkan beberapa, ya, potong, dan ini tentu bisa kita bersihkan untuk kemudian nanti direbus dengan air panas, ya, 3 gelas, untuk kemudian sisanya itu sisa 1 gelas terakhir, dan kemudian itu airnya kita dinginkan dan siap untuk kita minum. Nah, ini cukup untuk 1 kali minum. Nah, tentu sedulur, ya, referensi yang kita harus juga konfirmasikan adalah bagaimana sebenarnya kita konsultasi kepada para dokter dengan beberapa gejala penyakit yang disebutkan tadi. Jadi karena ilmu modern, ya, sepertinya mewajibkan kita memang selalu berkonsultasi dengan para dokter yang mungkin lebih paham mengenai farmakologi maupun juga pengobatan-pengobatan lain. Kalau di zaman bien, ya, nenek moyang itu sudah menggunakan itu untuk sebagai obat-obat. Contoh misalnya
itu daun jambu. Daun jambu itu relatif itu dari dulu sudah menjadi pengobatan, ya. Dan sekarang ini malah sudah menjadi obat, diabetes misalnya kan. Nah, itu sudah dijadikan bahan bakunya untuk mengobat, menjadi bahan obat seperti diabetes, ya. Tetapi itulah namanya memang perkembangan ilmu dan teknologi, konsultasi dan konfirmasi kepada ahlinya itu sangat diperlukan. Tetapi ini tidak salah, kita coba untuk cuci bersih, untuk kemudian kita rebus 3-4 gelas, untuk kemudian terakhir 1 gelasnya itu kita dinginkan untuk kemudian siap kita minum. Ini saya akan cuci dulu sedulur. Ini tadi meniran yang kita sudah ambil dari polybag. Nah, ini kita udah cuci dengan air mengalir sehingga debu-debu yang ada di belakang daun itu airnya sudah bersih. Dan sekarang hasilnya yang kalau sudah bersih ini kita tempatkan ke tempat dari, nah ini tadi kita udah isi 3 gelas ya kecil, dan ini kita tunggu sampai mendidih. Nanti sedulur ini mendidih, kemudian nanti itu airnya hasil dari rebusan itu kita pindah ke dalam gelas ini ya. Nah, jadi ini sekarang prosesnya ini kita tunggu sampai mendidih sedulur. Kalau perlu ditambah air lagi supaya, karena wadahnya ini kecil ya. Nah, ditambah air untuk kemudian ditunggu lagi sampai dia dapat 1 gelas air rebusan untuk kemudian dipindah ke dalam gelas ini, nanti kemudian didinginkan untuk kemudian siap diminum. Kita tunggu sedulur proses lanjutannya. Jadi air mendidih ini tadi sudah ditambah 2 kali airnya, dan ini sisa ya dari hasil rebusan. Nah, ini sedulur, ini sekarang disaring, dituang ke dalam gelas ya. Dan tentu memang minuman herbal ini berkhasiat, sebenarnya bagus juga kalau ini ditambah dengan 1 potong jahe ya, atau ditambah sedikit dengan gula merah. Nah, ini kita akan dinginkan sedulur sebelum disiapkan untuk diminum. Ini tampilan dari air rebusan itu sedulur, saya pikir ini sudah hangat. Dan terus terang sedulur, kita sebelumnya sudah minum beberapa kali dan memang air rebusan ini agak pahit ya. Dan menurut pengalaman saya, sesuatu minuman herbal yang air rebusannya pahit itu berarti sangat bagus buat kesehatan. Bisa menjadi antisipasi untuk beberapa jenis penyakit. Tadi saya sebutkan bisa ditambahkan sepotong jahe atau gula merah, itu hanya memberikan warna dan rasa lain, minimal mengalihkan rasa pahit. Tetapi kalau misalnya itu gula merah tidak ada, nah ini ada madu asli sedulur dari Baduy. Nah, ini kita bisa tambahkan ya ke sini ya, minimal 1-2 sendok lah ya. Dan ini kemudian kita aduk ya, kita aduk. Jadi minimal 1 memang menghilangkan sedikit rasa pahit, tapi juga membuat supaya ini air minuman herbal ini lebih maknyus karena ada itu madu. Dan memang sebaiknya sedulur, madu itu dicampur ketika air rebusan itu sudah agak dingin. Jadi tidak bagus mencampur air panas ya, mencampur madu ke dalam air panas. Nah, ini relatif sudah dingin sedulur, dan saya pikir ini, lihat sedulur, ini batas permukaannya. Nah, saya akan minum, dan tentu para sedulur tidak perlu melihat wajah saya yang agak meringis ketika ini minum, karena memang agak rasa pahit, tapi sudah ditambahkan sedikit rasa manis dari madu yang ada. Nah, ini dia sedulur. Jadi tadi permukaan airnya agak
tinggi dan ini sedikit sudah berkurang. Dan tentu karena sudah diniatin dan memang ini benar-benar bisa menjadi minuman herbal alami tanpa efek, ya. Ini saya akan habiskan dan pasti saya habiskan, ya. Karena memang saya suka menanam tanaman herbal itu, beragam tanaman herbal untuk dijadikan minuman-minuman herbal. Ya, dan ini itu udah menjadi kebiasaan saya ketika saya masih muda. Kadang malah kunyit muda itu saya jadikan lalapan ketika makan, ya, kunyit muda. Jadi termasuk itu misalnya daun-daun dari kemangi, ya, atau mungkin juga daun-daun lain yang sifatnya memang tanaman herbal. Demikian sedulur sharing dari saya bahwa tanaman liar seperti meniran itu sangat bagus meskipun kadangkala itu dianggap sebagai tanaman rerumputan. Dan semoga sharing ini bermanfaat dan para sedulur khususnya yang di pedesaan maupun di perkotaan bisa memanfaatkan meniran ini sebagai obat, ya. Yang jelas memang ini harusnya diminum sewaktu mau tidur, ya, sebelum tidur. Dan ini akan membuat tidur kita itu bisa lebih nyenyak. Salam sehat, salam seduluran, dan salam sukses untuk para sedulur semuanya. Rezeki Anda semakin dimudahkan dan ditambahkan, dan Anda bersama keluarga hidup sejahtera dan bahagia.